Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada sikap yang ketiga dari sikap-sikap yang harus dimiliki oleh setiap istri ataupun setiap wanita yang sedang ataupun akan membangun sebuah rumah tangga. Sebagaimana selalu kita ingatkan bahwa sifat-sifat tersebut adalah di antara sifat-sifat wanita salihah ataupun istri salihah. 3 sifat pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang selalu kita baca pada setiap pertemuan kita, yaitu khairun nisa, sebaik-baik wanita, man tasurruka idza absarta, wanita yang mampu membahagiakanmu ketika engkau memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, wanita yang mau mentaatimu apabila engkau perintah. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika, dan wanita yang menjaga dirinya dan hartamu ketika engkau tidak ada di sisinya. Yang terakhir kita ambil adalah berkaitan dengan menjaga diri dan menjaga harta. Seorang wanita betul-betul diperintah untuk menjaga iffahnya, kehormatannya di depan suami ataupun ketika suami tidak berada di sisinya. Karena itulah sebab-sebab sang suami selalu merasa cinta, selalu merasa bahagia karena mendapati istrinya adalah istri yang amanah. Tayafati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga harta suami adalah perkara yang sangat penting, dan bahkan seorang wanita tidak diperkenankan untuk menggunakan harta suaminya, membelanjakan harta suaminya, kecuali dengan izin ataupun telah mendapatkan izin dari suaminya tersebut.
Dan kalau seandainya seorang istri mendapati suaminya adalah suami yang bisa dikatakan pelit dalam masalah uang, sehingga kurang memenuhi kebutuhan istrinya dan juga anak-anaknya, maka boleh bagi sang wanita untuk mengambil uang suami tersebut dengan ketentuan, yaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma yakfiki wa waladik wa waladak, yaitu ambillah apa yang cukup bagimu dan bisa mencukupi anak-anakmu. Rasulullah SAW melarang bagi semua kaum wanita untuk membelanjakan harta suaminya kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu hadis sahih dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idhnih. La tunfiq imra'atun syai'an, janganlah sekali-kali seorang wanita membelanjakan syai'an min baiti zawjiha, sesuatu apapun dari rumah suaminya ataupun dari harta suaminya, illa bi'idhnih, kecuali memang telah mendapatkan izin dari suami. Kila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walat ta'am, wahai Rasulullah, dan bahkan juga masalah makanan. Qala, kata beliau SAW, dzalika afdalu amwalina, bahwa makanan itu adalah termasuk dari harta kita yang paling utama. Syahidnya adalah bahwa tidak diperkenankan bagi seorang wanita untuk membelanjakan ataupun bagi seorang istri untuk membelanjakan harta suami kecuali memang telah mendapatkan izin dari suami tersebut. Adapun izin di sini dijelaskan bahwa izin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah izin yang sifatnya jelas, sharih, fin nafaqah was sadaqah, izin menggunakan harta untuk belanja kebutuhan makanan pokok misalnya, ataupun izin menggunakan harta untuk bersedekah ataupun yang lainnya. Suami telah mengizinkan, misalnya kamu dalam sebulan belanjanya sekian, ini izin sharih, jelas. Ataupun kamu tolong sedekahkan uang untuk sebulan sekian, ini juga suatu yang sudah sharih ataupun jelas. Yang kedua adalah izin dari sesuatu yang kita pahami. Artinya kita mengerti kalau, ataupun seorang wanita mengerti kalau menggunakan harta tersebut, membelanjakan harta tersebut, suami ridho ataupun suami tidak mempermasalahkan hal tersebut, maka yang demikian ini tidaklah mengapa. Misalnya suami tidak mempermasalahkan ketika seorang istri mengambil uang untuk jajan anaknya ataupun untuk yang lainnya, sesuatu yang bukan keperluan-keperluan pokok dalam rumah tangganya. Kalau dia mengerti bahwa
suaminya itu tidak mempermasalahkan, mengizinkan dan seterusnya walaupun tidak terucap, maka yang demikian ini tidaklah mengapa. Terkhusus adalah permasalahan-permasalahan yang sepele, yang ringan. Misalnya ada seorang pengemis, kemudian diambilkan dari uang suaminya, dan uang tersebut bukanlah sesuatu yang banyak, uang-uang yang ringan, nilainya tidak terlalu besar, dan suami tidak mempermasalahkan, maka yang demikian tidaklah mengapa. Akan tapi kalau jumlahnya besar kemudian juga suaminya mempermasalahkan hal tersebut, maka jangan sekali-kali menggunakan ataupun membelanjakan harta tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut, sehingga ketika seorang wanita menggunakan harta tersebut, dia telah melanggar ataupun telah mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Permasalahannya adalah kenapa hal seperti itu mesti dibicarakan dan mesti dibahas, dan apa hubungannya antara keharmonisan sebuah rumah tangga ataupun bentuk perwujudan sifat wanita salihah. Karena dijelaskan bahwa az-zawjah salihah, istri yang salihah, adalah istri yang bisa menanamkan rasa amanah, kepercayaan kepada suaminya. Artinya suami bisa merasa bahwa istrinya ini adalah seorang sosok wanita yang amanah, bisa menjaga harta dengan baik, bisa menggunakan harta sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan, dan seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa terlarangnya seorang wanita untuk menggunakan harta suaminya. Di samping itu juga karena permasalahan bahwa harta seorang suami adalah harta yang dititipkan oleh suami kepada istrinya. Walaupun sudah menjadi seorang ataupun sudah menjadi pasangan suami istri, akan tapi dalam masalah syariat kepemilikan harta maka tetap dibedakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permasalahan-permasalahan warisan, misalnya ketika seorang suami meninggal, kalau seandainya harta itu adalah harta istri juga, tentunya istri tidak mendapatkan bagian, artinya semuanya menjadi milik istri. Akan tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang istri akan mendapatkan bagian sekian dan sekian. Menunjukkan bahwa harta tersebut adalah bukan milik istrinya ataupun bukan milik seorang istri, akan tapi harta tersebut tetap miliknya suami yang dititipkan kepada sang istri. Wallahu alam bishawab. Sehingga betul-betul harus dijaga amanah yang telah dititipkan kepada seorang istri, yaitu berkaitan dengan harta tersebut. Tayyukhata fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita dalam menggunakan harta suaminya, sebagaimana telah kita sebutkan, itu harus dengan izin suaminya. Baik suami tersebut ada di sisinya atau suami tersebut dalam keadaan tidak berada di sisinya. Hadis yang telah kita sebutkan dari sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang wanita, seorang istri, adalah menjaga harta suaminya ketika suami tidak berada di sisinya. Kalau suami berada di sisinya, mungkin hal tersebut bisa.
Artinya ketika sang suami tidak berada di sisinya, maka bisa jadi seorang istri bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Sehingga disebutkan di sini watahfad, yaitu seorang istri yang bisa menjaga fi ghaibatihi, menjaga dirinya dan juga harta suaminya ketika suami tidak berada di sisinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang wanita sudah memiliki 3 peringai ini, suaminya merasa bahagia ketika memandang dirinya, selalu membahagiakan ketika dipandang, walaupun misalnya dari segi kecantikan pas-pasan, akan tapi dia bisa mendatangkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Dia selalu menjaga kerapian, selalu menjaga penampilan, dan seterusnya. Bahkan datang sebuah asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian adalah at-tayyibur raihah wa tayyibut ta'am, yaitu wanita yang selalu menjaga bau badannya. Artinya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menghindarkan bau yang tidak enak dari suaminya. Dan juga disebutkan at-tayyibut ta'am, yaitu wanita yang pintar memasak. Di sini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu diantara sifat wanita yang paling baik diantara wanita-wanita kalian. Artinya bahwa kaum laki-laki menginginkan dari istrinya itu selalu menjaga penampilannya, walaupun tidak mesti berdandan, akan tapi bisa selalu dalam keadaan rapi. Misalnya yang rambutnya panjang bisa diikat, ataupun yang lainnya. Kalau engkau berperingai dengan peringai ini, yang pertama yaitu suamimu selalu bahagia ketika memandangmu, kemudian suamimu selalu mendapatkan ketaatanmu ketika dia memerintahmu, dan juga suamimu mendapati engkau adalah seorang yang amanah dengan harta yang dititipkan kepadamu, engkau juga bisa menjaga kehormatanmu, maka engkau adalah di antara ataupun sungguh sudah sangat dekat dari sifat-sifat wanita ataupun istri yang salihah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita bicara masalah sifatnya, singkat, hanya beberapa saja. Akan tapi perkara tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan susah bagi Allah Subhanahu wa taala, susah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak rahmati. Sehingga teruslah berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memperhatikan di antara sifat-sifat seorang wanita yang salihah, di antara sifat-sifat sebaik-baik wanita dari wanita-wanita kaum muslimin. Tayyafati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya dari perkara ataupun sikap selanjutnya dari sikap-sikap yang harus dimiliki oleh setiap wanita adalah dia tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Datang sebuah hadis
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ta'zan fi baitihi illa bi'iznih." Janganlah sekali-kali seorang wanita mengizinkan untuk orang lain masuk ke rumahnya kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Wa huwa syahidun illa bi'iznih. Kemudian di sini ditambahkan terlebih lagi dalam keadaan suaminya itu ada. Jangan sekali-kali mengizinkan orang masuk kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Keluar dari permasalahan ini adalah perkara-perkara yang ada, sesuatu yang sudah ma'ruf, kebiasaan. Misalnya seorang kedatangan tamu, seorang wanita kedatangan tamu, dan dia juga wanita juga, maka kalau memang bentuknya tamu, yang demikian ini adalah apa? Perkara yang sudah menjadi lumrah. Ada kebiasaan orang untuk mengizinkan tamunya masuk ke dalam rumah. Akan tapi yang dibahas di sini adalah ketika seorang itu ataupun seorang istri mengundang. Seorang istri mengundang temannya, memanggil temannya, mengajak temannya untuk masuk ke rumahnya dan seterusnya. Maka yang demikian ini hendaknya dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Di sini disebutkan wala ta'zan, dengan sebuah larangan. Dengan sebuah larangan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa annaha la yahillu laha an ta'dana lirrajulin aw imra'atin wala mahram, bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan baginya untuk mengizinkan baik laki-laki ataupun perempuan, mahram ataupun bukan mahram, fi duhuli manzili zauj, untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dalam keadaan wanita tersebut mengerti, faham bahwa suaminya itu mempersilahkan yang demikian. Artinya tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan oleh suaminya. Wanita mau mengizinkan seorang laki-laki masuk ataupun seorang wanita masuk, baik itu mahramnya ataupun bukan mahramnya, maka harus dengan izin suaminya. Dia boleh mengizinkan kecuali ketika dia faham bahwa suaminya itu mengizinkan hal tersebut. Kenapa demikian? Li'annal asla, karena hukum asalnya diharamkan bagi seseorang untuk masuk ke rumah orang lain sampai mendapatkan izin dari sang pemilik rumah. Seorang masuk ke rumah saudaranya, masuk ke rumah orang lain, itu hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali telah mendapatkan izin dari sang pemilik rumah. Sehingga dijelaskan oleh para fuqaha, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Ini telah kita sebutkan, keluar dari permasalahan ini adalah ketika yang datang itu tamu. Akan tetapi ketika yang datang itu adalah undangan, sengaja diundang dan seterusnya. Terlebih lagi adalah ketika waktu sang suami itu istirahat. Terlebih lagi adalah ketika waktu sang suami ingin berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan istrinya, berkumpul dengan anak-anaknya. Maka yang demikian ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai suami merasa tersinggung karena keberadaan orang yang masuk ke rumahnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sayafati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah perkara-perkara yang selalu kita dapati dalam hari-hari kita. Karena ini adalah perkara yang lazim ataupun mesti ditemui oleh setiap manusia. Karena manusia itu selalu berkumpul, bermuamalah, berhubungan dengan yang lainnya. Sehingga mesti mendapatkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itulah betul-betul kita memperhatikan apa-apa yang berkaitan dengan syariat ataupun berkaitan dengan ada ataupun berkaitan dengan hak-hak saudaranya. Terkhusus di sini adalah hak-hak saudara ataupun hak-hak suami. Betul-betul diperhatikan sehingga ketika seorang telah memperhatikan ataupun ketika seorang wanita telah memperhatikan hal tersebut, dia akan mendapatkan sebuah predikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan. Dia mendapatkan predikat wanita yang salihah. Wanita yang salihah memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, bahkan diberi keistimewaan untuk masuk ke dalam surga lewat pintu mana yang ia kehendaki. Inilah akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap-sikap bijak yang harus dimiliki, yang harus dimengerti oleh setiap wanita. Berusaha untuk selalu membahagiakan suami, baik dengan cara pandangannya, dengan cara tutur katanya, dan seterusnya. Hendaklah engkau selalu membahagiakan suami ketika suami memandangmu, ketika engkau bertutur kata dengan suamimu, ketika engkau bermuamalah dengan suamimu. Dan hendaklah engkau selalu mentaati suamimu ketika suamimu memerintahkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat dan seterusnya. Bahkan di sana ada sebuah permasalahan, yaitu bolehkah bagi seorang wanita untuk berpuasa, puasa sunnah maksudnya, untuk berpuasa sunnah ketika sang suami berada di sisinya. Bolehkah bagi wanita untuk mengerjakan ibadah tersebut? Ketahuilah akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak suami adalah perkara wajib. Adapun berpuasa dengan puasa sunnah adalah sebagaimana kita ketahui, yaitu hukumnya adalah sunnah. Sehingga yang harus dikedepankan adalah dia mengerjakan perkara yang wajib, setelah itu baru dia mengerjakan perkara yang sunnah. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idhnih. Tidaklah halal, tidaklah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk berpuasa, yakni puasa sunnah, dalam keadaan suaminya ada di sisinya, kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Ini akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah perkara ibadah, dan menunaikan hak suami juga perkara ibadah. Akan tapi ini wajib. Adapun puasa sunnah, sebagaimana kita ketahui hukumnya sunnah, maka yang dikedepankan adalah menunaikan puasa wajib, kemudian baru menunaikan perkara wajib, baru menunaikan perkara sunnah. Baik. Sebuah kisah datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nahnu 'indah. Suatu hari datang seorang wanita kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika itu kami berada di sisinya. Faqalat, wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inna zawji, sesungguhnya suamiku yadribuni idza shalaitu, dia memukulku ketika aku menegakkan salat. Wa yuftiruni idza sumtu, dan dia
menyuruhku untuk aku berbuka ketika aku berpuasa. Wala yusalli salatal fajri hatta tatlu asams. Dan tidaklah dia menunaikan salat subuh kecuali matahari telah terbit. Ketika itu suaminya berada di sisinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada suaminya. Faqala, Rasulullah SAW menanyakan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut kepada suaminya. Maka suami tersebut pun menjawab, ya Rasulullah, ama qauluha, adapun apa yang dikatakan oleh dia, yadribuni idza salaitu, suaminya memukulku apabila aku salat, fa innaha taqra'u bi suratain wa qad nahaituha, bahwa dia kalau salat itu membaca dua surat, artinya salatnya lama, panjang, dan aku telah melarangnya. Kata Rasulullah SAW, perhatikan, bukan laki-laki ini yang diingkari, akan tapi yang diingatkan adalah wanita. Qala law kana suratun wahidah, kalau seandainya salatnya itu membaca satu surat saja, lakafatin nas, ini sudah cukup. Artinya, akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri harus betul-betul memperhatikan kebutuhan suaminya. Bahkan dalam menegakkan perkara, dalam menegakkan ibadah. Ada suami di sisinya, butuh ini dan itu misalnya. Kemudian dia menunaikan sholat, dan sholatnya lama dengan bacaan yang panjang-panjang. Ketika itu, kisahnya adalah sahabat ini memukul istrinya ketika dia menegakkan sholat dengan membaca dua surat ataupun sholatnya lama. Akan tapi tidak diingkari oleh Rasulullah SAW pukulan tersebut. Yang diingatkan adalah istrinya. Kalau seandainya sholatnya itu membaca satu surat saja, itu sudah cukup. Artinya bahwa lebih dikedepankan memperhatikan hak suami daripada yang lainnya. Kemudian wa ma qauluha, adapun ucapan dia, yuftiruni idza sumtu, dia menyuruhku untuk aku membatalkan puasanya apabila aku puasa. Fa innaha, karena kata suaminya tersebut, istrinya ini selalu berpuasa. Wa ana rajulun sab, dan saya adalah seorang pemuda. Fala asbir, artinya seorang pemuda yang masih memiliki syahwat yang tinggi, tidak memiliki ataupun tidak mampu menahan syahwat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma idzin, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tasumul mar'atu illa bi'izni zawjiha, jangan sekali-kali seorang wanita berpuasa puasa sunnah kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah dalam rangka memperhatikan hak-hak suami. Telah kita sebutkan hadis yang lalu bahwa sungguh sangat besar hak suami. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Law salahat li basarin ayyasuda li basar." Kalau sekiranya diperbolehkan bagi seorang itu untuk sujud kepada seorang yang lain, manusia sujud kepada manusia yang lain, la martul mar'ata antas judali zawjiha, sungguh yang aku akan perintah adalah seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini dikarenakan saking besarnya hak suami, sehingga betul-betul kita ataupun seorang wanita memperhatikan hak-hak suami. Kenapa yang demikian itu perlu dan mesti diperhatikan? Karena kita semua mengerti bahwa dalam membangun rumah tangga itu butuh yang namanya alaqah, keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sang suami membutuhkan sang istri membutuhkan sang suami harus menunaikan hak istri,
sang istri pun harus menunaikan hak suami. Kalau yang demikian tidak tertunaikan, maka sungguh sangat jauh rumah tangga tersebut, ataupun sungguh sangat jauh rumah tangga tersebut dari keharmonisan. Wallahu alam bishawab. Ini diantara sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang sedang ataupun akan membangun rumah tangga, ataupun wanita yang menginginkan rumah tangganya rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, keharmonisan, penuh dengan kebahagiaan dan seterusnya. Oleh karena itu, perhatikanlah hak-hak suaminya, dan setiap suami hendaknya memperhatikan hak-hak istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada pembahasan ini. Insyaallah kita akan sebutkan sikap-sikap yang lain yang harus dimiliki dan harus dikerjakan oleh setiap istri ataupun setiap wanita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikunna.